tidak memuaskan aku. Gitu. Aku kan pengen dipuasin, tapi dia nggak puasin aku. Kamu maunya kayak gimana, Say? Aku maunya tuh yang seluruh badan aku merinding, tidak menggetarkan rahimku. Ya sudah. Rahimku tidak bergetar ya. Udah kayak orang mengandung ya, Rahim. Ya, rahimku itu yang punya aku yang ini. Wow. Kasih dikit. Wow. Robek dong punya kamu. Oke, kita sebut saja Alena. Alena di diary kali ini akan cerita tentang pengalamannya dia yang menarik gitu ya katanya. Cerita tentang pengalaman apa sih? Tayangan ini tidak untuk anak-anak, jadi yang masih sekolah skip dulu, nggak usah nonton dulu gitu. Untuk yang dewasa-dewasa aja. Jadi ada cerita apa Alena di diary kali ini? Iya, jadi di diary kali ini aku punya cerita, Kak. Jadi dulu kan aku tuh casting film ya, Kak ya. Dan aku tuh pertama kali first time casting di daerah ada sih di Tangerang sana. Waktu itu aku dijebak Sama siapa? Sama Gimana caranya? seseorang produser. Kenal di mana? Kenalnya di Instagram sih. Waktu itu aku di DM gitu, Kak. Awalnya kan. Ya skip dulu ya, ini kan nggak semua produser ya. Iya, Kita nggak bilangnya semua oknum. ya. Ini hanya oknum ya. Tapi beneran produser? Beneran ada di Jakarta Terkenal? ini sih. Udah beberapa film sih ada sih. Dia Itu ya. kamu yang nge-DM dulu apa dia yang nge-DM? Dia nge-DM sih. Ah masa sih? Tapi aku tadinya kayak casting dari broadcastan gitu. Terus kayak aku chat lah sama salah satu seorang yang broadcast. Terus langsung saja ke ini gitu. Nanti dia ngehubungin kamu gitu Dikasih nomor awal-awalnya. handphone atau? Iya, ada kan di bacaan WhatsApp tuh biasanya kan. Nah terus itu dari Instagram gimana? Nah terus mungkin yang aku apply ini dia ngasih tahu kan Instagram aku kan ditanya-tanya tuh Sosmed ini kamu tuh sosmed apa? aku apa, iya ditanya-tanya tuh sama dia kan. Terus tiba-tiba aku di DM terus kamu bisa nggak ya besok datang kayak gitu kan. Terus kayak ini ada grupnya gini-gini nanti kamu sama yang lain gitu. Terus kakak tahu pas aku datang ke sana kayak aku curiga aja kok. Perasaan kamu pada saat di DM gimana? Seneng? Perasaan aku waktu itu seneng banget ya karena kayak aku tuh emang bercita-cita jadi artis lah ya. Dia followernya Seperti itu. berapa si produser itu? Followersnya masih sedikit sih. Tapi kan dia itu terkenal, apa produser terkenal. Enggak terkenal berapa banget sih, sedikitnya tapi berapa? udah beberapa film dia udah ada. Puluhan ribu atau ratusan ribu? Enggak sih, masih ribuan. Ribuan doang. Nah terus aku Itu fake kali, akun fake. enggak, tapi enggak fake, orangnya tuh bener-bener ada dan Beneran detailnya aku cari tahu juga kan di Google kan, detailnya pun bener-bener sama. Oke. Terus aku di WhatsApp sama dia beralih dong. Habis itu pesan aku seneng banget karena emang wow ini kesempatan. Dan dia tuh kayak oh ini ada peran nih cocok buat kamu gini-gini kirim foto gitu kan. Aku kirim foto aku kan yang terseksi gitu kan yang terbagus terbaik. Aku datanglah ke sana. Kemana tuh? Ke tempat castingnya ada di daerah Tangerang waktu itu. Terus? Ternyata waktu aku sampai sana katanya ada sama yang lain kan, kayak per casting gitu. Taunya aku sendirian, Kak. Kamu datangnya sendiri? Aku dianterin sih, dan temen aku pergi, dan aku ternyata di situ aku sendirian. Terus aku udah menunggu lama kok nggak ada yang datang yang lain gitu. Terus dia kayak nyapa "Hey, Bu," gini. Sorry. Oh iya sorry. Nggak itu. Terus ulang ya, Kak. Terus? Iya terus kayak Keceplosan ya? Iya keceplosan. Nah terus aku udah masuk tuh tiba-tiba aku menunggu lama banget ya disediain minum sih ya biasa lah ya ngobrol-ngobrol bentar terus kayak aku tuh kayak kok yang lain gak datang-datang di perasaan aku waktu itu. Di ciri-cirinya dong produsernya. Ciri-cirinya. Ciri-cirinya, Aduh ini kita ada ciri-cirinya ini gambaran, hanya produser oknum kan ya. cuma Ini dikit. semuanya ini hanya oknum ya. Tidak semua produser seperti itu. Ganteng Iya. atau Enggak. udah punya istri? Istri sepertinya nggak tahu ya, Kak. Tapi dia ciri-cirinya gendut, botak, Gendut, botak, hitam, hidup. Ya itu sih. Dan menyeramkan sih. Apa namanya filmnya yang udah dia lahirkan, film horor atau film apa? Horor. Oke. Horor. Horor. Kamu sebelumnya belum pernah syuting sama sekali? Nah, aku tadinya kayak ekstra saja sih. Jadi kayak tergiur buat casting buat maju gitu kan.
Terus sudah waktu diajak ngobrol minum-minum terus kayak yang lain belum datang kata dia. Tempat castingnya bagus atau Oh, gimana? bagus. Bagus. Jujur Li bagus. Itu tempat castingnya tuh bagus. Dan orangnya bener dia produsernya Bener, datang. dan di situ pun ada kayak yang film yang udah pernah dia buat gitu ada poster-posternya. Yes, poster-posternya ada. Nah, udah gitu kata dia masuk ke ruangan. Aku masih nunggu kan terus kayak dipanggil lah, hey sini masuk gitu kan, terus kayak aku masuk terus duduk di depannya terus kayak dia kayak ada perannya Nina, namanya Nina. Kamu nanti jadi gadis seksi, gadis cantik. Cuman kamu horor katanya. Terus tapi kamu harus berani beradegan. Kata dia seperti itu. Terus kataku, oh iya nggak apa-apa. Adegannya apa ya gitu. Oke ya udah adegannya kamu coba dulu sama aku ya. Terus kamu nggak nanya tayangnya di mana, di website apa di di Netflix, di Becan itu sih apa sih namanya kalau ini apa? Hah? Kayak Netflix itu namanya dia di aplikasi gitu kan, atau di bioskop? Nah, itu di bioskop. Di bioskop. Jadi aku layar sangat lebar. Iya, jadi aku sangat tergiur banget. Jadi akhirnya setelah terus kan nanya kok yang datang aku doang gitu. Iya, aku nggak nanya dan itu bodohnya aku sih. Iya, terus aku masuk terus kayak kamu coba ya adegan sama aku gitu. Kayak aku, oh ya gitu. Terus ya udah. Adegan apa gitu enggak? Adegannya sih katanya mau pelukan dan kissing aja ya di situ. Terus Dan yang kamerain ada? Nggak ada, kita berdua aja di situ. Jadi nggak ada kameranya? Nggak ada, dan ya mungkin aku masih awam ya kak gitu kayak aduh bodoh sekali. Tapi kamu mau? Ya untuk pelukan aku nanti peragaan dulu nih, kamu actingnya oke nggak, coba kamu, aku dites dulu tuh. Coba acting kayak marah, nangis, pada saat itu bahagia. kamu nggak curiga? Udah mulai curiga, soalnya udah mulai agak membahas ke arah sana ya kak gitu. Terus dia bilangnya gimana pas? Kita adegan dulu ya. Iya kita adegan dulu ya. Coba kamu berdiri, terus kamu puter badan kayak perkenalan diri, bikin video profile. Kayak aku udah lakuin, terus acting nangis, sedih gitu-gitu sih. Terus dia ngedeketin aku. Tiba-tiba dia ngedeketin aku. Coba peluk gitu. Peluk. Oke ya, kayak adegan peluk ya kan. Adegan. Tiba-tiba dia udah ke leher-leher aku kak gitu. Nah terus kamunya gimana? Menghindar? Akunya agak sedikit menghindar, aku udah mulai takut ya. Terus kata dia, kamu mau nggak perannya? Kalau mau lanjutin gitu. Oke, aku masih diem kan, dia udah kayak dari sini, aduh. Kayak terus tiba-tiba dia aku. Itu kamu pertama kali atau belum? Aku udah pernah sih sama pacar aku ya, mantan aku sebelumnya. Dan ini kayak, ini kamu tuh sama pacar kamu udah pernah bobo? Bobo udah pernah. Udah pernah. Berarti kamu nggak prewi ya? Nggak prewes ya. Berarti apa dia tidak apa menginikan kekonan kamu dong? Tidak, karena tapi udah pacar kamu enggak ya? nafsu sih karena udah dia? tua ya gitu. Pas dikit kamunya pasrah? Agak sedikit gini-gini ya, kayak mundur-mundur gitu. Terus ya udah, terus kayak dia tuh tiba-tiba ya udah kamu baju kayak gitu, kayak kataku lepas baju gitu. Dia mau tuh aku telanjang gitu, tapi dia keluar dulu. Kayak aku tuh kayak dia ada handphone, 2 handphone yang merekam. Coba kamu nanti kan adegannya kamu gini-gini, saya kayak pakai ini gitulah ya. Terus kayak emang kamu bawa pikirannya? Ya nggak pakai daleman lah ya. Oh disuruh buka. Iya, terus kayak aku agak nolak. Terus dia tiba-tiba masuk lagi, dan aku dibawa ke kamar mandi. Dan dia kayak mau nyekap aku gitu, udah pokoknya aku udah kayak dipegang-pegang. Jadi dia mukanya udah mupeng gitu ya? Iya udah serem banget sih itu. Terus dia mabok? Enggak mabok. Terus tangan aku dipegang terus kayak suruh menjangkau si singkongnya itu kak, kayak coba rasain singkongnya gitu kak. Tapi dia pakai itu pakai celana kak, terus kayak coba rasain. Jadi dia udah mau lepas baju kayak singkong mah gede, emang gede? Enggak sih, dia kan karena gendut ya, singkongnya kecil. Terus kamu jamah? Ya di luar karena aku
tergiur dan kemakan omongan dia bahwa tenang aja, kamu tuh pasti bakal jadi pemain gini-gini, nggak bakal ada yang tahu gitu-gitu. Ini antara kita berdua. Tangannya dimasukin apa pas cuman di luar-luar? Di luar dulu, terus dia kayak aku feelin dia dulu kayak lemes gitu. iya, aku harus ngefeelin dia dulu gitu kan kayak. Terus udah habis itu dia udah buka baju, dia udah buka baju nih. Terus aku dikasih lagi, dia duduk di bangku kayak kamu sini duduk di atas aku gitu. Oke, duduk dia kan di atas aku. Dan kamu nurut aja gitu ya? Iya, aku bodohnya nurut aja. Demi peran ya? Demi peran. Dan dia menjanjikan pemeran utama kamu? Iya, pemeran utama. Oh, jadi siapa tadi di film itu namanya? Nina. Nina. Iya, Nina jadi itu. Nina. Iya, aku udah duduk di atas dia, terus kayak dia udah rasanya mungkin membuncah, sudah tidak kuat itu ya si singkongnya itu. Akhirnya Ekspresinya dia gimana? Ekspresinya menyeramkan sih. Menyeramkan. Iya ya, menyeramkan kayak udah pengen banget, cuman aku lihatnya serem. Meremelet gitu, gimana sih coba? Bisa kamu ceritain kayak ekspresi dia? Iya, aku nggak bisa bayangin sih itu. Ya, cuman kayak nggak sampai dimasukin ya, karena aku jaga-jaga. Gak sampai dimasukin, jadi sampai mana doang itu? Jadi sampai aku tuh megangin punya dia, sampai dia tuh benar-benar kayak pengen Berarti dia udah kamu prorotin itu? Dia sendiri yang melorotin, karena dia yang pengen. Terus kamu pegang berarti langsung itunya kan? Iya, langsung singkongnya. Nggak ada batasan? Nggak ada gitu? Iya, nggak ada. Dia udah buka-bukaan duluan. Tuh. Terus ya udah sampai situ ternyata bulunya kita kecewa. Tapi kita ada lebatnya. Ada lebatnya ya. Terus kamunya dibuka nggak? Enggak, aku masih tetap pakai underwear. Karena dia nggak pengen lihat punya kamu. Dia udah pengen kayak gesek-gesekin muka dia di sinar di aku kan, di gunung aku, tapi kayak akunya nggak nafsu. Gitu. Tapi kamu it's okay ituin punyanya dia. Selagi karena sekali lagi aku tergiur banget menjadi artis gitu. Jadi aku kayak aduh harus megang singkong dia dan sampai membuncah gitu. Megang sampai membuncah nggak di apa namanya? Nggak diemut? Enggak. Cuma dipegang doang tapi keluar. Iya, sampai membuncah. Gitu. Berapa menit itu? Itu agak lama sih. Itu agak lama sih. Lama. Dia nggak minta lebih dari itu? Itu dia udah mau tangan aku tuh mau dikebelakangin gitu, kayak mau diikat gitu loh Kak. Jadi kayak mau dipaksa gitu ya. Dan pada saat itu kita mau ke Gap. Ke Gap sama siapa? Sama ada ART dia. Kayak dia tiba-tiba tuh cewek. Tiba-tiba mau masuk gitu. Terus dari situ udahlah kita berakhir lah ya. Terus aku juga ada lagi Kak, nggak cuma itu, ceritanya masih banyak. Jadi kayak jadi kamu sama dia itu jadi nggak maksudnya nggak sampai dimasukin gitu? Enggak, jadi sampai aku membuncahkan punya dia. Terus gitu. abis itu apa yang kalian lakukan? Ketahuan karena ART-nya keluar dan turun kayak mau masuk ke ruangan tapi tanpa ngetuk gitu kan. Jadi kita udah selesai sampai situ. Tapi aku juga ada cerita lain Kak. Nah terus itu jadi nggak kamu pemeran utamanya tuh? Enggak Kamu jadi. nagih sama dia? Aku diblokir. Oh sedih banget. Aku udah membuncahkan tapi aku diblokir. Rasanya ingin aku potong singkongnya. Berarti kamu langsung pulang dari acara Iya, enggak, kita ngobrol lagi sih, habis itu ngobrol lagi. Terus katanya nanti aku kabarin ya gini-gini proyeknya buat bulan apa, tahun berapa gitu. Pokoknya kamu tenang aja, kamu kan kamu udah tahu tempatnya nggak kamu samperin itu? Enggak aku samperin lagi. Terus aku udah diblokir. Setelah membuncahkan itu aku sudah diblokir ya. Kamu juga males ya, nggak selera kamu kali? Iya, bukan selera aku sih, aku nggak nafsu. Nah selain itu aku pernah jadi SPG Kak. SPG event di mobil. Itu sebelum kamu syuting atau sesudah SPG-nya? Aku sesudah aku casting itu. Aku jadi SPG per event aja sih. Kamu nggak melanjutkan mimpi kamu, cita-cita kamu menjadi seorang artis? Aku kok trauma jadi SPG? sih ya. Maksudnya dari syuting kok jadi SPG, nggak kamu trauma? Iya, karena aku ya kayak takut aja gitu. Takut aku mau mendeskripsikan kayak wow mengerikan sekali gitu. Aku nggak nafsu gitu loh.
Jadi kamu jadi SPG aja. Iya, aku jadi SPG aja. Tapi kan SPG juga ada resiko juga yes, kan. ada. Nah, SPG kan saingannya sama temen kita sendiri ya, lebih cantik gitu. Jadi kita harus bagaimana caranya kita harus menggait yang customer yang mau beli gitu. Itu SPG apa gitu? Wah, SPG mobil. Oh, SPG mobil. Iya, waktu itu ada Kak, customer datang ya sama asistennya. Kayaknya dia sih kaya, soalnya dari pakaiannya semuanya branded ya Kak. Terus kayak dikawal-kawal gitu. Atau oh ini kesempatan banget buat aku, kesempatan emas buat aku. Terus itu niat kamu apa tuh? tadinya niatnya ya cuman selling mobil aja kan, buat selling mobil. Tapi akhirnya aku tertarik kayak, aduh aku udah bosen banget jadi SPG. Kapan ya aku bisa lebih dari SPG gitu. Oh, kamu ya. niatnya ada niat yang lain, kirain Iya kamu dong. niatnya supaya mobilnya laku gitu. Iya itu juga karena kan masih ada tuntutan kerja. Itu kamu apa tadi kamu bilang kapan ya aku lebih dari SPG gitu. lebih dari SPG. Emang kamu pengen lebih apa? Lebih kayak aku tuh nggak mau kerja tapi dapat duit. Oh, kamu maunya nyantai. Iya, gitu. Tapi kaya. Iya, tapi kaya. Gitu. Kenapa nggak jadi ani-ani? Iya, nah ini dia Nyari. tadinya hampir menjadi klien. Berarti kamu ani-ani berkedok SPG. Yes. Iya benar. Aku enong-enong berkedok SPG ya, say. Ya, jadi pada saat itu aku selling mobilnya dulu, selling biasa seperti biasa. Aku siapkan berkasnya dan aku menjelaskan semua fitur-fitur mobilnya. Dia tertarik gitu. Dia tertarik sama buat mobilnya apa sama kamunya nih? Mobilnya dulu sih sebenarnya. Dia suruh ngecek. Tapi dia nggak genit. Nggak genit, justru aku yang genit. Aku harus genit sih. Terus gimana cita-cita aku jadi NS? Gimana coba cara kamu menawarkan mobil nih? Misalnya aku beli mobilnya. Iya, aku deketin dulu sih kayak hai Pak gitu, selamat siang gitu. Ini yang terbaru, fiturnya ini gitu. Terus dia udah nyobain tuh Kak, terus kayak dia nggak tahu si diskusi apa sama si asistennya ini, dia berdiskusi, terus tiba-tiba aku dikasih kartu nama dia. Dan oke, terus dia nggak DP mobilnya langsung? Iya, dia langsung beli. Dan dia langsung beli, iya. Bayar. Pakai cash debit. Terus asistennya deketin aku, katanya, ini nanti kamu hubungin bapak ya gitu. Dan dari situ kayak perangkap kena, target kena gitu. Oke. Target jedor. Emang dia bentukannya gimana? Dia tuh Kak putih. Cindo sih. Cindo umur? Kayaknya umurnya hampir 40-an sih. Enggak tua banget sih, tapi udah berkeluarga dong ya? Ya udah berkeluarga sih pasti. Udah berkeluarga. Terus? Nah, terus kayak wangi, tinggi, putih, bersih. Pokoknya this is my type. Oh, tapi kamu yakin dia suka sama kamu? Yakin. Karena dari ngasih kartu nama itu? Ya, udah dari kasih kartu nama, terus oke, terus kayak aku hubungin dia Kak, hai, ya, ini aku yang SPG mobil itu gitu, terus kayak kamu bisa nggak nemenin aku ngopi gitu? Kata dia Mak? Iya. Kata dianya? Iya. Terus kita ngopi dong Kak di salah satu kafe di mall. Sudah gitu, aku ditawarin kerja di kantor dia malah. Ya. Kantor apa dia, perusahaan apa? Perusahaannya sih belum aku selidikin ya Kak, cuma aku waktu itu dibawa ke kantornya. Kayak apa itu? Seperti apa gambarannya? Iya, kan aku datang ke sana, aku sudah disambut sama asistennya, suruh tunggu di ruangan khusus. Di ruangan khusus? Iya, di ruangan khusus bos. Iya. Ruangannya dia gitu? Karena kata asistennya bosnya lagi meeting. Aku suruh nunggu di situ. Oke, aku nunggu dengan cantik. Kamu pakai apa waktu itu cantiknya? Aku waktu itu pakai baju kantoran sih, karena kan ini mungkin interview kerja. Jadi aku belum terlalu pede itu ya, belum terlalu yakin bahwa aku tuh akan jadi ani-ani. Jadi kamu masih gini. Jadi aku masih masih normal ya, masih sopan. Antara jadi babu atau ani-ani? Antara jadi bebas sama ani-ani. Tapi kan kalau sekretaris kan lumayan, Say. Iya, bisa ketemu dia terus. Iya, terus udah gitu aku disuruh masuk ke ruangannya, katanya udah ditunggu di ruangannya gitu. Iya, terus kita ketemu tuh. Dia sapa hai.
Terus aku ya udah jabatan tangan, terus biasa duduknya masih biasa, masih normal-normal. Tapi bener berarti dia bosnya ya? Yes, dia berarti bos. kayak beneran M? Kayak beneran M. Kan banyak yang pura-pura kaya. Iya, pura-pura kaya gitu. Jelas ya dia ya bos ya, fix ya. This is my type. And kalau yang ini aku nepses sih ya, aku Oh, jadi kamu yang cindo-cindo gitu. Masuk, dia ngomong apa sama kamu? Masuk, terus kata dia, kamu nggak usah kerja, kamu sama aku aja. Tapi nanti dia mau sewain aku apartemen gitu kan di Jakarta gitu. Nah terus Nanti kok dia kenapa datang ke kantor tau kalau buat kamu doang mah? Mungkin dia takut ada yang tahu. Mungkin aku jadi nggak tahu sih. Kamuflase doang. Iya, itu kan kamuflase dia ya. Dan aku juga sih. Tapi kalau di kantor kan malah jadi kelihatan dong sama pegawai-pegawai lain kalau kamu ada kedekatan sama enggak dia. sih, karena aku kan pakaiannya kayak mau ngelamar kerja sih. Tapi akhirnya jadi keterima kerja di situ atau enggak sama sekali? Enggak kerja, Oh, jadi cuman enong-enong fix. ya, Saya terwujud fix, dong keinginan terwujud kamu. ya keinginan aku. Oke. Udah kita ngobrol-ngobrol. Abis itu kamu potong tumpeng dong. Selamat Pak. Aku potong singkong sih langsung ya, saya di situ ya. Nah, abis dari situ kamu gimana? Lanjut ke mana? Abis tetap di situ. Masih tetap di situ. Kita main 2 ronde dulu waktu itu di situ ya. Gimana waktu ditawarin, maksud tiba-tiba langsung? Oh enggak sih, kita ngobrol-ngobrol kayak kamu jadi SPG udah berapa lama gitu kan, terus kamu pengennya jadi apa gitu. Terus aku jujur aja, aku capek kerja dengan manjanya aku, wanita manja, aku capek kerja sebenarnya gitu. Aku butuh yang menuhin kebutuhan aku tapi tanpa kerja. Aku jujur aja kayak gitu kan. Kamu belak-belakan banget. Oh, belak-belakan banget sih aku orangnya. Okay, terus udah gitu kata dia, ya udah kamu aku sewain apartemen, nanti aku pulang aja ke apartemen kamu gitu. Tapi kamu siap nggak ngelayanin aku? Berarti kan kamu nih jatuhnya jadi pelakor dong ya? Iya, aku jadi pelakor. Maksudnya kamu ini pengalaman pertama kamu jadi pelakor? Ini pertama kali aku jadi pelakor. Nggak takut nih dilabrak istri? Enggak lah, kan sama-sama mau. Iya, tapi kalau ketahuan bisa aja dia nyamperin kamu tuh. Enggak takut. Nggak takut? Enggak. Kenapa nggak takut? Ya suaminya mau. Harusnya dia introspeksi diri sih, kenapa dia cari cewek lain gitu. Si istrinya gitu. Terus waktu itu kamu tahu dia udah punya istri, udah punya anak? Belum Nggak tahu. nanya? Ini masih panjang sih ceritanya. Panjang. Baru kenalan ya? Iya, ini Terus kenalan. Pas ditawarin kamu, ayo kamu tinggal sama aku gitu kan? Iya, terus aku udah wah. Kamu jawabnya gimana? Bener-bener udah wah ini perangkapnya udah kena nih, ikannya udah kena gitu kan. Jawabnya kamu gimana? Ya udah, emang benefit apa yang aku dapat, aku gituin langsung ya, Say. Udah kayak transaksional ya, Beb? Iya ya, saya transaksi banget ya. Terus gitu, dia jawab, tapi dia nggak ilfil sama kamu ya? Maksudnya ini cewek ini banget. Ya langsung belak-belakan gitu ya? Enggak, karena memang dia udah tertarik dari awal kita bertemu kan. Terus dia jawab apa benefitnya? Terus kayak benefitnya, kamu gak usah kerja, nanti kamu aku kasih uang bulanan 20 juta dan apartemen gitu-gitu. Tapi aku nanti kalau pulang situ kamu layanin aku gitu. Oh, cuman gitu doang, enak banget ya. ya. Terus kalau mau ketemuan ya kita kayak orang halayaknya kerja aja gitu. Kayak aku kerja sama dia gitu, kalau mau ketemuan di luar gitu. Kalau mau jalan gitu kayak ya pura-pura aku bawahannya dia gitu. Kayak gitu. Acting kamuflasenya seperti itu. Berarti kamu jatuhnya jadi kayak udah diterima kerja sama dia dong ya? Iya, seperti itu jatuhnya. Udah gitu kita ngobrol dan aku nafsu sama dia. Karena dia tuh tipe aku banget dan mungkin berarti dia kalau juga udah nafsu. Tipe kamu banget, gak usah dikasih duit pun mau dong. Oh iya, karena aku jadi aneh-aneh harus dapet duit. Kalau nggak dapet duit, aneh-aneh bodong. Kalau misalnya kan itu tipe kamu naksir nih, ternyata dia misalnya bangkrut gitu, jatuh miskin, kamu tetap sayang, cinta? Enggak lah, cari yang lain. Harus berkibar ya, para Ariani harus berkibar ya. Nah itu pas dia ngomong nanti aku kasih 20 juta gitu sebulan, itu dikasihnya nanti apa langsung tuh? Dikasihnya langsung, tapi nggak langsung segitu sih, waktu itu dikasih 7 juta. Yes. Okay, dan itu nggak free ya. Nggak free, maksudnya free kamu lain dia kan? Iya. Nah, dan waktu kita ngobrol udah saling suka, kita feeling, terus tiba-tiba masih di kantor tuh? Iya, tapi kantornya mungkin udah
udah didesain sedemikian rupa biar nggak terlihat dari luar gitu. Iya, akhirnya kita melakukan itu di atas meja. Meja dia. Dia tuh sangat strong. Semuanya dibuncahkan sama dia. Gimana? Buku-buku semua bertebaran. Iya, Gimana kita tuh main Kak di situ. Nggak dikunci ruangannya? Dikunci. Asistennya Awalnya juga gimana? nungguin di depan sih, kayak mungkin jaga-jaga. Jadi memang langsung ngajak aja gitu? Iya, langsung ngajak. Itu udah sama-sama, pokoknya udah feeling, udah langsung tiba-tiba ya udah kita bermain di atas meja gitu. Tanpa dua patah kata? Tidak ada, kita langsung bermain 2 ronde ya. Oh gimana, ceritakan dong. Ayo ceritain dong ya, ini ceritanya. Kalau diingat-ingat mau lagi. Siapa yang baju duluan? Dia agresif sih. Dia Agresif. yang buka kamu duluan? Iya, dia agresif sih. Kalian dua-duanya buka semua? Buka semua. Nekat ya? Hah? Ih, nekat banget itu. Kita buka Maksudnya, semua. apa namanya? Tanpa sehelai pun gitu? Tidak ada. Dia juga? Ya, dia juga. Barangnya gimana barangnya? Singkongnya sedang sih. Cuman bikin puas aja gitu. Dia tuh jago banget mainin. Mainin apa? Apa yang Mainin dimainin? semua badan aku dia mainin. Jadi Maininnya emang gimana? bener-bener jago banget. Maininnya gimana? Ya dia tuh bisa bikin merinding aku dulu sebelum bermain gitu, merinding pokoknya seluruh badan ini dikecup sampai aku merinding, gunung aku pun terjamah. Gunung-gunung aku sampai meletus Kamu sebagai rasanya. Ani tidak bekerja. Iya, tidak bekerja. Sudah dikasih 20 juta. Iya ya, aku itu bekerja ya. Kamu nggak menservis dia balik? Aku servisnya aku kasih yang terbaik dari aku. Gimana cara kamu menservis dia? Dia maunya berbagai gaya yang dia lihat. Jadi kayak kita langsung cobain beberapa gaya waktu itu. Gimana gaya apa aja? Ada sebutin ya, dari style gitu-gitu banyak sih. Terus? Ya udah banyak, pokoknya kita melakukan banyak hal sampai di meja dan buku penerbangan gitu-gitu. Emang itu. ada CCTV? Mungkin ada, cuman tersembunyi kali ya. Oke. Jadi kamu belum dapat rupiah pun ya, baru omongan doang itu ya padahal ya? Pas pulang dapat 7 juta itu tadi yang aku bicara di awal. Itu. Iya. Terus. Itu mempuncak sekali dan aku udah merinding tidak tahan. Aku masukin si singkongnya itu. Aku Nggak pakai pengaman? Enggak bawa pada saat itu. Dan udah saling feel it. Itu udah. Goyangnya gimana dia? Yang goyang kamu apa dia? Dia sih, karena aku di bawah sih waktu itu. Dia sih yang jago banget mainin. Kalau di meja itu gaya apa itu kalau di meja tuh? Gaya biasa sih, kayak gaya biasa, kayak aku tidur di bawah, dia di atas. Dia naik meja atau dia berdiri? Dia berdiri, aku yang tiduran gitu. Seperti itu. Tapi Pada dia saat tuh, itu kamu punya pacar? aku punya. Terus kamu berselingkuh dong? Aku berselingkuh dan aku juga punya cerita sama pacar aku ini. Dia tuh orang luar negeri. Long distance? Yes. Ketemu kenal di mana? Ada ya media sosial juga. Aku main aplikasi dating app. Oh, orang mana dia? Orang Turki. Orang Turki. Yes. Terus namanya? Orang Turki ini nggak apa-apa saya. Namanya siapa? Sebut saja Amir, sebut saja Amir. Ya, sebut saja Amir. Terus Ya, kamu udah pernah begitu sama dia? udah. Karena Itu kan Turki, say. Iya, dia singkongnya gedong, cuman nggak bikin aku puas. Ah, masa sih? Iya. Logikanya ya, logika nih, say. Kalau itunya gede udah pasti puas. Nggak puas karena dia nggak tahan lama. Baru masuk udah. Itu kan tinggal manajemen waktu. Ya, nggak bisa, dia tuh cepet lemah singkong Masa dia. sih? Iya. Ya, tapi biasa orang sana Timur Tengah tuh kuat-kuat loh. Aku nggak tahu. Daripada, mohon maaf ya, maksudnya daripada Chinese itu lebih strong Timur Tengah. Mungkin dia lagi capek kali. Enggak, tapi setiap main kayak gitu. Singkongnya cepet lemes. Tuh, ketemu di Kamu sini, komplain atau kamu diem aja? Aku diem aja, tapi aku langsung buang. Ya udah, karena aku nggak puas, aku nggak merasa puas. Dan permainan dia tuh emang benar-benar sangat tidak enak.
tidak memuaskan aku. Gitu. Aku kan pengen dipuasin, tapi dia nggak puasin aku. Kamu maunya yang kayak gimana, Say? Aku maunya tuh yang seluruh badan aku merinding. Oh, yang dikucup-kucup, Iya, dijilat-jilat itu. dijilat-jilat, dikucup-kucup. Ih, Aturan mah berarti kamu yang nyari berondong supaya dia Iya. bisa melakukan segala hal buat kamu. Iya. Kalau kamu jadi aneh-aneh kan jatuhnya kamu servis dia dong. iya betul. Cuman sama yang ini aku merasa emang sangat-sangat tidak puas dan dia tidak pintar untuk memainkan seluruh tubuh ini, tidak menggetarkan rahimku. Ya sudah. Rahimku tidak bergetar ya. Udah kayak orang mengandung ya, Ra. Ya, rahimku tidak bergetar, makanya aku memilih untuk menjadi enong-enong sejati. Seperti Tapi itu. dia nggak support duit juga dong si Turki itu. Pelit. Pelit, dimintain nggak Tapi keluar uang dia ya? kalau makanan barang-barang beli gitu, tapi dia nggak mau ngasih duit. Cuma dia mau beli-beliin aja sih. Oh, yang nggak berupa pelit-pelit barang. banget. Kamu Ya. jualin, Say. Iya ya, say. Toko online. Aduh. Iya, nggak pelit-pelit banget sih. Cuma dia Jadi kayak misalnya minta tas. Tapi kan beliin kalau ya misalnya gitu baju gitu. iya, misalnya kalau kamu minta tasnya 50 juta, 100 kan sama aja. Dia nawarinnya 500.000. Emang dia kerjanya apa? Dia kerjaannya di sana itu singer. Penyanyi. Kayak iya, tapi udah centang biru gitu sih di sana gitu. Udah dong, Say, IG-nya apa? Ada di sana nanti ya, Say. Ada. Ada. Udah centang biru. berarti Udah centang biru. udah terkenal di Turki. Udah terkenal. Hmm, Membuncah sekali. ganteng. Ganteng banget. Coba aku punya HP IG-nya apa? Kasih tahu dah. Kasih tahu. Biar aku bisa melihat. Oh. Ya? Coba. IG-nya apa?